Pengging mungkin hanya sebuah kadipaten atau kerajaan kecil yang menjadi vasal Majapahit. Namun, kerajaan ini memiliki pengaruh dan wibawa yang sangat kuat di masanya. Bahkan, kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah yang berkuasa pada tahun 1475 sampai 1518 sempat khawatir terhadap keberadaan Pengging. Hubungan antara Pengging dan Demak inilah yang kemudian memunculkan konflik hingga berujung pada berakhirnya kerajaan Pengging dalam drama yang menggetarkan. Calon penerus pemimpin Pengging, Kebo Kanigoro, memilih meninggalkan keraton dan bertapa. Bahkan ia dikisahkan bertapa di kawah Gunung Merapi dan akhirnya wafat terbakar kawah. Sedangkan adiknya, Kebo Kenongo, yang meneruskan kepemimpinan di Pengging, meninggal dunia di tangan Sunan Kudus karena tetap mempertahankan keyakinannya dan tak mau tunduk kepada Demak. Sedangkan gurunya, Syekh Siti Jenar, juga dihukum mati. Meski catatan-catatan tentang Pengging termasuk minim, namun cerita tutur yang berkembang begitu kuat dan sebagian besar memiliki korelasi sejarah. Pengging diawali oleh kepemimpinan Andayaningrat yang konon masih keturunan patih legendaris Gajah Mada. Andayaningrat merupakan putra penguasa buaya Bajul Sengoro dari Semanggi, Solo. Ia diminta oleh Raja Majapahit terakhir Brawijaya V untuk menyerang Blambangan. Dikisahkan putri pertama Brawijaya V, Retno Pembayun, diculik penguasa Blambangan yakni Dali Putih. Andayaningrat sukses mengalahkan Blambangan dan menyelamatkan Retno Pembayun untuk dibawa ke kerajaan Majapahit. Bahkan dalam catatan sejarawan Belanda Haji de Graaf, ia juga mengalahkan Raja Menak Badong dari Badung, Bali. Karena jasanya, Andayaningrat diberi tanah perdikan di Pengging sebelah tenggara Gunung Merapi. Ia juga dikenal sebagai Joko Bodo karena Pengging dekat daerah Bobodo. Nama itu terdapat dalam catatan perjalanan Bujangga Manik yang ditulis dalam bahasa Sunda. Selain diberi tanah, Andayaningrat juga dinikahkan dengan putri sulung Brawijaya V, Retno Pembayun yang ia selamatkan. Dari perkawinan ini, Andayaningrat memiliki putra bernama Kebo Kanigoro dan Kebo Kenongo. Selama kepemimpinan Andayaningrat di Pengging, Majapahit sedang dalam masa keruntuhan. Konflik keluarga membuat Majapahit semakin kacau. Sementara putra Brawijaya V dari Putri Cempo, Raden Patah, mendirikan kerajaan sendiri di Demak Bintoro yang makin besar pengaruhnya karena didukung para wali. Di saat inilah terjadi konflik antara Demak dan Majapahit. Andayaningrat bersama putranya, Kebo Kanigoro, diperintahkan maju ketika terjadi pertempuran antara pasukan Demak yang dipimpin Sunan Kudus dan Majapahit. Andayaningrat wafat dalam pertempuran. Ada kisah ia terbunuh oleh Sunan Ngudung. Kepemimpinan Pengging kemudian diteruskan putranya yakni Kebo Kenongo. Sedangkan kakak Kebo Kenongo yakni Kebo Kanigoro yang seharusnya meneruskan kepemimpinan di Pengging memilih laku spiritual. Ia bertapa di beberapa tempat, bahkan di kawah Gunung Merapi. Dikisahkan, Kebo Kanigoro meninggal dunia karena terbakar kawah tersebut. Kebo Kenongo yang kemudian juga dikenal sebagai Ki Ageng Pengging, akhirnya bertemu salah satu wali, Syekh Siti Jenar. Kepadanya, ia banyak belajar dan berdiskusi soal ajaran Sufi. Bahkan Ki Ageng Pengging, Ki Ageng Ngerang, Ki Ageng Tingkir, dan Ki Ageng Butuh
menjadi 4 sekawan yang menjadi murid Syekh Siti Jenar dan diminta menjaga persaudaraan layaknya kakak beradik. Keberadaan Pengging di bawah Kebu Kenongo inilah yang membuat Demak resah. Demak curiga Pengging akan mendirikan kerajaan sendiri dan terpisah dari Demak. Apalagi Kebu Kenongo masih sama-sama keturunan Raja Majapahit Brawijaya V. Selain itu, Pengging tak mau menghadap ke Demak. Dalam babat Tanah Jawi dituliskan, ing Pengging tilas kabupaten sarta kapernah sentono dening Sultan Demak, mbok menawi amikir sumejo jumeneng ratu. Artinya, di Pengging yang bekas kabupaten mungkin berpikir akan menjadi raja. Keberadaan Ki Ageng Pengging sebagai murid Syekh Siti Jenar semakin membuat Demak resah karena ajarannya dianggap menyimpang. Bahkan Dewan Wali sudah menganggap ajaran Syekh Siti Jenar sesat. Raden Patah kemudian mengutus orang kepercayaannya, yakni Ki Wonopolo, untuk menemui Kebu Kenongo alias Ki Ageng Pengging. Dalam pertemuan itu, Ki Wonopolo dan Ki Ageng Pengging berdebat seru, sehingga Ki Wonopolo memberi batas waktu agar Ki Ageng Pengging menghadap Raden Patah selambat-lambatnya 2 tahun. Kepada Raden Patah, Ki Wonopolo kemudian melaporkan bahwa Ki Ageng Pengging memang memiliki gagasan dan berniat menjadi raja. Namun, ia memohon agar Raden Patah bersabar menunggu 2 tahun apakah Ki Ageng Pengging akan berubah dan menghadap atau tetap menolak tunduk. Kebu Kenongo alias Ki Ageng Pengging kemudian mengadakan pertunjukan wayang beber di rumahnya, mengundang sahabatnya Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Ngerang, dan Ki Ageng Butuh. Kesempatan ini dipakai mereka untuk berdiskusi tentang situasi terakhir. Ketiga sahabatnya khawatir dan menasihati agar Ki Ageng Pengging menghadap Sultan Demak saja. Apalagi Demak sudah mengambil keputusan untuk menghukum mati guru mereka, Syekh Siti Jenar. Tapi Ki Ageng Pengging tetap tak mau menghadap dan tunduk. Pada pertunjukan wayang beber itu, istri Ki Ageng Pengging yang sedang hamil tua melahirkan anak laki-laki. Bertepatan dengan itu, ada angin yang berembus kencang hingga kain wayang berbunyi kerebet. Maka Ki Ageng Tingkir memberi nama Mas Karebet kepada putra Ki Ageng Pengging yang baru lahir itu. Karena situasi konflik dengan Demak memanas dan sangat mungkin akan lebih parah, Ki Ageng Pengging memberikan putranya Mas Karebet kepada Ki Ageng Tingkir untuk dirawat. Tak lama kemudian, Sultan Demak mengutus Sunan Kudus untuk bertemu Ki Ageng Pengging. Maksudnya sama, agar Ki Ageng Pengging tunduk dan sowan ke Demak. Ki Ageng Pengging alias Kebu Kenongo tetap menolak, sebab jika ia menerima, artinya tunduk kepada Demak dan harus meninggalkan ajaran Syekh Siti Jenar. Ia kekeh tetap memegang ajaran dan tak mau tunduk. Sehingga Sunan Kudus pun terpaksa harus melaksanakan hukuman terberat kepada Ki Ageng Pengging, yakni hukuman mati. Ki Ageng Pengging pun menyanggupi. Ada satu versi mengisahkan bahwa Ki Ageng Pengging menunjukkan kelemahannya agar Sunan Kudus mampu membunuhnya dengan memotong sikunya. Versi lain menyebutkan Ki Ageng Pengging sendiri yang menyayat sikunya hingga wafat. Kematian Ki Ageng Pengging alias Kebu Kenongo inilah yang menjadi akhir kerajaan Pengging. Setelah itu, tak ada penerus kepemimpinan di Pengging. Kerajaan kecil yang punya pengaruh kuat itu pun runtuh. Namun, putra Ki Ageng Pengging, Mas Karebet yang diasuh Ki Ageng Tingkir, nantinya akan menjadi raja.
Maskarepet yang juga disebut Joko Tingkir itu setelah besar mengabdi ke Demak. Saat itu Demak sudah berganti raja, yakni Sultan Trenggono. Joko Tingkir akhirnya menikah dengan putri Sultan Trenggono. Ketika Sultan Trenggono wafat, kemudian kekuasaan diperebutkan Aryo Penangsang dan Sunan Prawoto. Joko Tingkir kemudian tampil untuk mengakhiri konflik itu. Setelah sukses membunuh Aryo Penangsang lewat Ki Panjawi, Ki Ageng Pemanahan, dan Danang Sutawijaya, Joko Tingkir mengambil kekuasaan Demak. Ia kemudian memindahkan kerajaan dari Demak ke Pajang. Ia bergelar Sultan Hadiwijaya.